akan menjelaskan tata cara penggunaan mendemokan ya aplikasi pendaftaran UTBK SNBT 2024 kepada Bapak Ibu dan adik-adik calon peserta UTBK SNBT sekalian. Nah, di sini yang pertama adalah seperti biasa portal utama SNPMB itu ada di portal snpmb.bp3.kemdikbud.go.id. Nah, nanti tinggal masuk saja di sini, kemudian nanti login dengan akun masing-masing ya. Sebagai contoh di sini saya coba login, jadi nanti masuk, kemudian login dengan akunnya masing-masing seperti ini. Nah, nanti setelah login akan masuk ke dashboard. Nah, di situ nanti ada icon launcher baru pendaftaran UTBK SNBT yang sudah dimunculkan per hari ini. Nah, kemudian nanti kalau sudah masuk di sini, nah, langsung dihadapkan kepada halaman utama UTBK SNBT. Jika adik-adik peserta ini sudah eligible ya. Nah, eligible-nya lihatnya di mana? Ada di web SNMPMB itu ada ketentuan ya, ketentuan. Nah, mungkin nanti ada beberapa yang mendapatkan halamannya seperti ini. Mohon maaf, saya stop share dulu. Ya, mungkin nanti akan menemukan biodata belum permanen. Nah, ini berarti kelewatan mempermanen biodata di waktu pendaftaran akun. Nah, ini tidak bisa masuk ke pendaftaran UTBK SNBT ya. Jadi tidak perlu bertanya-tanya lagi karena ini sudah jelas penjelasannya biodata belum permanen. Kemudian kalau paket C di atas 25 tahun sesuai ketentuan juga nanti akan muncul seperti ini. Jadi tidak bisa mendaftar karena per 1 Juli 2024 umur di atas 25 tahun paket C tidak diperkenankan untuk mendaftar. Kemudian jika mendaftar SNBP ya, sedang mendaftar SNBP harus menunggu tanggal 26, maka nanti akan muncul layar yang seperti ini di layar. Nah, ini mohon bersabar sampai dengan pengumuman SNBP 2024. Nah, yang terakhir adalah baik bagi yang lulus, yang sudah lulus ya, atau lolos diterima di jalur SNBP atau SNMPTN, ya jadi SNBP 2024, SNBP 2023, dan SNMPTN 2022. Nah, ini tidak bisa mendaftar ke UTBK SNBT 2024. Baik, itu yang di halaman awal. Jadi jika menemukan hal yang seperti itu sudah jelas tidak bisa masuk. Nah, kalau bisa masuk nanti tampilannya seperti ini. Nah, ada pas foto ya dipastikan sudah ada karena kan kalau sudah berhasil permanen akun pasti pas fotonya ada. Kemudian isi data pribadi, ya data pribadi ini tadi sesuai disampaikan Prof. Hori tidak perlu diisi lagi karena ini sudah dipermanen akunnya. Ya, jadi cukup cukup dilihat saja. Nah, nanti di sini yang informasi yang bisa dilihat adalah KIP kuliah yang pertama ya. Nah, jadi jika adik-adik ini adalah penerima KIP kuliah ya, ini kan pendaftarannya juga berbarengan dengan UTBK SNBT. Nah, jadi login dulu ya ke aplikasi pendaftaran UTBK SNBT ini, kemudian baru masuk ke KIP kuliah. Nah, nanti ketika di KIP kuliah nanti akan dilakukan flagging ya, flagging. Jadi kalau seperti ini kan Anda tidak memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah dan harus membayar biaya UTBK. Nah, berarti ini belum terdaftar. Nah, kalau memang merasa saya adalah penerima KIP kuliah, nah silahkan ke KIP kuliah, nanti akan ada prosedur sendiri di sana. Nanti KIP kuliah akan melakukan flagging ke sistem ini. Jadi nanti diupdate aja, di refresh aja kalau memang sudah ada konfirmasi dari KIP kuliah. Nah, contohnya misalnya ini ya saya KIP gitu, tapi ini kok belum. Nah, jangan buru-buru mendaftar UTBK sampai bayar sendiri gitu kan ya, karena ditunggu saja bersabar, jangan buru-buru. Nanti setelah dari KIP kuliah nanti akan berubah statusnya seperti ini. Ya, jadi nanti akan berubah menjadi hijau. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, berarti ini saya sudah terdaftar eh, gratis biaya UTBK. Nah, jadi saran saya jangan buru-buru langsung bayar UTBK karena pengen nggak tidak ketinggalan gitu ya. Diurus dulu KIP-nya. Nah, cuman ada lagi kasus lain. Ini kategori satu ya. Jadi KIP yang terdaftar gratis biaya UTBK. Nanti ada lagi KIP yang kategori dua, yaitu penerima pendaftar KIP, cuman harus membayar biaya UTBK. Nah, ini di sini sudah ada tulisannya jelas. Mohon maaf Anda tidak memenuhi peraturan Menteri Keuangan dan seterusnya dan harus membayar biaya UTBK. Jadi statusnya adalah penerima KIP kuliah terdaftar tetapi maaf terdaftar KIP kuliah tetapi bayar biaya UTBK. Nah, ini nanti yang perlu dipahami oleh eh,
rekan-rekan penerima KIPK. Baik, saya lanjutkan. Nah, eh, di sini selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan. Kita harus mengisi data orang tua secara lengkap ya. Jadi silakan diisi misalnya seperti ini, nama ayah, nama ibu, kemudian pendidikannya, ayah dan ibu, kemudian pekerjaannya, misalnya ya. Ini silakan diisi. Kemudian penghasilannya juga silakan diisi secara lengkap dan sebenar-benarnya. Jumlah tanggungan juga silakan diisi. Kemudian di sini yang terakhir adalah kebutuhan khusus yaitu untuk peserta tunanetra atau buta dan daksa. Nah, jadi kalau memang rekan-rekan memiliki disabilitas silakan dicentang saja. Khusus tunadaksa tinggal centang saja, tidak perlu surat pernyataan. Tapi khusus tunanetra, nah ini silahkan. Di sini pastikan memang tadi sesuai ketentuan yaitu hanya yang buta saja, bukan low vision. Nah, ini yakin kemudian nanti silahkan diunggah di sini ya. Jadi unggah. Nah, terus saya mengunggah apa? Nah, formulir template-nya sudah disediakan di aplikasi. Jadi silakan mengunduh di sini, mengisi datanya, dimintakan tanda tangan dan stempel ke kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, kemudian nanti diunggah di sini. Ya, silakan diunggah di sini. Ya, saya klik, saya upload di sini. Misalnya ini surat pernyataan tunanetra ya. Nah, saya unggah. Nah, seperti ini nanti berkasnya sudah muncul, berkas bukti tunanetra. Nah, gini ya. Nah, ini jika memang ingin menyatakan diri sebagai peserta tunanetra sehingga nanti mendapatkan fasilitas khusus. Kalau tidak ya tidak perlu dicentang seperti itu. Nah, kemudian setelah langkah melengkapi biodata, nah ini silakan direview biodatanya terutama isian KIP kuliah tadi sama data orang tua dan kebutuhan khusus ya. Dipastikan lagi terakhir konfirmasi dan simpan permanen gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah KIP saya masih bisa di-set setelah saya simpan permanen biodata? Nah, itu jawabannya masih bisa. Jadi misalnya saya waktu simpan permanen biodata, KIP saya itu masih tidak terdaftar. Terus nanti saya sudah terlanjur simpan permanen biodata seperti ini. Nanti status KIPK saya bagaimana? Masih bisa diupdate oleh Pusabdik. Jadi jangan khawatir. Yang tidak bisa adalah nanti ada beberapa kasus, yaitu nanti kalau misalnya prodi yang dipilih adalah PT Kin, jadi sudah milih prodi PT Kin meskipun belum punya kartu UTBK, tidak bisa di flag. Ya, jadi eh, harus dilepas dulu prodi PT Kinnya supaya bisa di flag sebagai penerima KIPK, gitu ya. Atau kalau sudah punya kartu UTBK gitu ya, apa bisa di flag juga masih bisa, gitu. Cuma tapi sudah terlanjur bayar biasanya. Nah itu yang perlu dipastikan ya. Baik, ini sudah direview, saya sudah permanen. Nah, sekarang tahap kedua adalah memilih program studi. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang kombinasi pilihan dari 4 program studi, jadi saya tidak menjelaskan lagi, cuma cara mengisinya saja. Nah, di sini karena saya adalah bukan KIPK, gitu ya, bukan KIPK, maka saya bisa bebas memilih program studi di sini perguruan tinggi, termasuk di sini Universitas Islam, ya UIN atau PT KIN. Jadi nanti bisa memilih prodi-prodi dari UIN kalau saya bukan dari eh, peserta KIPK. Nah, kalau peserta KIPK bagaimana? Nah, saya demokan di sini. Misalnya saya peserta KIPK ya, di sini saya update lagi. Oke. Nah, karena saya peserta KIPK di sini ada peringatan merah. Anda adalah pemegang nomor pendaftaran KIP kuliah dan tidak dapat memilih program studi UIN atau PT KIN. Sehingga kalau mau milih ya harus membatalkan lagi ke KIP kuliah kemdikbud.go.id. Nah, di sini ya teman-teman mungkin mencari Universitas Islam kok nggak ada. Ya itu penyebabnya karena eh, pe- termasuk pendaftar KIPK itu ya. Jadi jangan bingung tiba-tiba langsung tanya ke call center helpdesk kenapa ini? Nah, karena ini penyebabnya. Kemudian kalau saya bukan peserta KIPK, saya kembalikan. Nah, ya, seperti ini normal ya. Nah, nanti silakan pilih perguruan tinggi ya. Jadi misalnya di sini mau S1-nya 2, D3,
D4-nya satu atau S1-nya dua, D3 dan D4 itu sesuai aturan tadi. Langsung saja pilih seperti ini ya. Misalnya S1 rekayasa perangkat lunak seperti ini, kemudian ITS misalnya saya mau S1-nya dua gitu ya. Eh, Seperti ini misalnya. Nah, kemudian pilihan ketiganya eh, di Politeknik misalnya ya. Saya pilih D3, saya mau lanjut lagi, kemudian pilih yang D4 ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, seperti ini terus saya mau ganti ini. Waduh, saya mau ganti pilihan satunya gimana kok nggak ada tombol tuh ubahnya atau hapusnya atau nah, kalau mau mengganti salah satu pilihan harus dihapus mulai dari pilihan 4 ke pilihan satu misalnya. Kalau yang mau diganti pilihan satunya ya harus dihapus sampai atas kayak tadi ya. Seperti itu. Nah, nanti silakan diedit lagi di pilihan satunya. Jadi karena ini satu paket, satu kesatuan, sehingga harus diulang dari awal ketika ada perubahan. Ya, kalau di pilihan satu ya berubahnya sampai pilihan satu, kalau di pilihan tiga ya berubahnya sampai pilihan tiga saja. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Seperti itu. Misalnya di sini sistem informasi, saya ganti misalnya ya. Terus di sini ganti yang lain. Nah, di sini perlu diperhatikan, misalnya saya memilih prodi di mana ada portofolio, ya. Jadi kalau saya mungkin kasih contoh yang tidak ada portofolio dulu ya. Nah, ini setelah selesai memilih prodi, misalnya saya pilih dua saja, terus konfigurasi kesanggupan UKT-nya UKT-nya dicentang, kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, ini adalah halaman konfirmasi program studinya, harap dibaca dengan seksama karena kalau sudah nanti dipermanen, sudah dapat kartu TBK tidak bisa diganti. Ya, jadi harap berhati-hati. Nah, kemudian di sini karena saya tidak memilih prodi yang membutuhkan portofolio, mensyaratkan unggah portofolio, maka di sini tidak ada permintaan untuk unggah portofolio, langsung konfirmasi pilihan program studi. Nah, jadi langsung aja lanjut. Nah, tapi saya ingin beri kasus kalau misalnya saya pilih prodi yang ada pilihan prodinya ya. Misalnya di sini ada pilihan portofolionya, mohon maaf. Desain produk misalnya. Oh, mohon maaf. Ya, ini ada satu lagi ya. Misalnya saya mau sudah pilih 2 S1 ya. Terus saya nyari prodi S1 lagi di sini, nggak bisa. Jadi sudah diatur tidak jadi kesalahan tidak sesuai persyaratan itu akan tidak bisa diaplikasi. Jadi teman-teman nanti sudah akan diarahkan. Jadi di sini saya hanya bisa memilih prodi D3 atau D4 karena S1 saya sudah dua sehingga saya harus cari di tempat lain yang menyediakan prodi D3 dan D4. Jadi kalau kosong bukan berarti itu error ya, tapi karena memang ada persyaratan yang sudah ditetapkan seperti itu. Oke, misalnya di sini saya pilih angklung gitu ya. Kemudian saya pilih lagi yang lain. Nah, ini D3-nya nggak ada kosong. Nah, ini berarti ISBI Aceh tidak menyediakan prodi D3. Saya harus cari yang lain yang ada prodi D3-nya. Nah, ini PENS misalnya ada prodi D3-nya saya pilih. Saya pilih lanjut. Maksimal ada 4 sudah simpan dan lanjutkan. Nah, di sini ada berkas yang harus diunggah portofolio. Nah, ini pastikan teman-teman bisa mengunggah jangan lupa mengunggah. Kalau belum pun nanti akan diingatkan ya. Nggak bisa lanjut kalau belum diunggah semua. Nah ini portofolio musik misalnya. Nanti sebenarnya ada juga contoh kalau misalnya ikut SNBP tadi. Cuma kan tadi disarankan ya mungkin mau diperbaiki lebih baik upload baru. Nah ini misalnya saya unggah MP4 gitu ya. Jadi dipastikan judulnya ditulis dengan sebaik-baiknya sesuai dengan dokumennya gitu ya. Diupload, unggah. Seperti ini diunggah saja, kemudian nanti satu persatu dilengkapi semua, gitu ya. Jadi satu persatu dilengkapi semua. Nanti setelah lengkap semua, nanti teman-teman rekan-rekan semua nanti bisa melanjutkan ke pemilihan pusat UTBK, seperti itu ya. Nah, ini berhasil unggah ya. Ini karena banyak, mungkin saya ganti dulu yang lain yang lebih simple prodinya biar tidak terlalu banyak.
Baik, pria seni saja. Oke, jadi masih bisa berganti-ganti prodi ya selama belum memiliki kartu UTBK ya. Oke, di sini nah gambar naratif misalnya ya. Nah, terus saya upload di sini eh, hasil portofolio saya upload. Nah, ini sudah pastikan terunggah ya. Jadi setelah mengupload, di-download lagi, dilihat apakah filenya sama dengan yang diunggah. Nah, itu untuk memastikan saja file yang diupload itu tidak rusak. Jadi silakan dicek dan ukurannya apakah sama dan itu nanti bisa dicek sendiri ya. Oke, kalau sudah yakin dengan portofolio dan pilihan program studinya seperti ini, tahap ketiga adalah memilih pusat UTBK. Ya. Nah, di sini sudah ada review data pesertanya, kebutuhan disabilitas dan status KIP-nya. Nah, di sini silakan pilih pusat UTBK-nya. Ya, pusat UTBK-nya apapun di sini ya, ada banyak. Nah, kemudian saya simpan dan lanjutkan. Oke, nah di sini masih diminta konfirmasi lagi apakah sudah yakin ya memilih pusat UTBK ini karena nanti ini tidak bisa diganti kalau sudah berhasil kartu UTBK-nya gitu ya. Nah, ini saya simpan permanen pusat UTBK-nya, di sini konfirmasi akhir apakah yakin karena nanti tidak dapat diubah. Kecuali nanti ketika pusat UTBK yang dipilih tadi penuh, nanti bisa kembali memilih pusat UTBK yang lain. Oke, nanti muncul antrian seperti ini. Nah, kalau ada antrian seperti ini sebenarnya bisa ditinggal gitu ya, tapi ini biasanya cepat saja. Nanti pendaftaran berhasil seperti ini berarti sudah mendapatkan kursi UTBK. Nah, kalau penerima KIPK kategori 1 maupun kategori 2 ya, yang gratis UTBK ataupun yang bayar UTBK, oh yang gratis UTBK, mohon maaf. Nah, itu nanti langsung muncul warna hijau ya. Jadi berhasil eh, mendapatkan kartu TBK. Kalau yang gratis TBK, jadi nggak perlu pembayaran. Nanti bisa langsung unduh kartu peserta ya. Tapi di kasus ini adalah untuk yang reguler atau KIPK yang kategori 2 atau bayar UTBK. Nah, di sini nanti silakan rekan-rekan mengunduh slip bayar di sini ya. Jadi ada slip bayar yang bisa diunduh. Nanti muncul slip bayar ya. Bentar. Oke, mohon maaf ini tidak terlihat. Ya, jadi nanti ada slip bayar yang kode pembayarannya itu adalah seperti ini ya. 905642661 ini contohnya di sini. Kemudian nanti ada NISN. Nah, di slip bayar ini ada NISN. Nah, kemudian eh, silakan pergi ke Bank Mitra atau menggunakan channel-channel online untuk membayar ya dengan memasukkan NISN dengan kode bayar. Jadi nanti sudah ada perintahnya ya. Jadi di sini saya kasih contoh, saya melakukan pembayaran ya, NISN-nya dimasukkan, kemudian kode pembayarannya dimasukkan ke channel pembayaran tersebut, kemudian di set bayar melakukan pembayaran ya. Nah, nanti di sini kalau saya refresh, nah di sini muncul terbayar. Nanti bisa melalui bank BNI, Mandiri, BTN, BRI, BSI gitu ya. Nah, kalau sudah terbayar seperti ini warnanya hijau, maka bisa ambil kartu peserta. Nah, kartu pesertanya seperti ini ya, jadi nanti bisa dilihat. Nah, silakan dicek dan disimpan ya. Jadi ada nomor peserta gitu ya. Saya zoom dulu. Di sini ada nomor peserta, nama pesertanya silakan dicek, tanggal lahir, NISN, jadwal UTBK-nya ada di sini, lokasinya, pilihan prodinya ada di sini semua. Nah, terakhir silakan disimpan kartu pesertanya dalam bentuk PDF. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini sudah selesai. Nah, yang perlu diperhatikan tadi adalah pembayaran. Jadi kalau misalnya saya daftar UTBK-nya itu penutupannya kan di tanggal 5 April jam 15.00, kemudian saya mendaftarnya di jam 13. Nah, slip bayar itu berlaku bukan 2 kali 24 jam, berlaku hanya 2 jam. Nah, jadi Hmm. dipastikan ya, jadi jangan sampai mepet, karena kalau mepet ya terus nggak sempat bayar, maka hilang kesempatannya. Nah, tetapi mungkin ada pertanyaan,
Kalau saya berhasil bayar, kartu pesertanya nunggu apakah ditutup tanggal 15 jam 15? Tidak. Jadi setelah jam 15 pun masih bisa diunduh kartu pesertanya. Jadi jangan khawatir, yang penting berhasil bayar sebelum jam 15. Ini bagi yang memang mepet gitu ya, tapi tidak kita harapkan untuk mepet. Baik, kira-kira seperti itu Bu Is.